Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha dekat, yang tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak bisa lari dari genggaman Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, tanpa bisa ditolak, dicegah, dihalangi oleh siapapun. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kita jadi seorang Islam, memberikan nikmat iman, dan terutama memberikan taufik sehingga hati kita tidak bersandar kepada siapapun selain kepada Allah. Itu nikmat besar. Dan dialah Allah yang menakdirkan kita berkumpul saat ini. Tidak ada nikmat kecuali pasti dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan hadirin kajian nomor 106. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 106. Ma'siyatun awrasat dhullan waftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Maksiat ataupun perbuatan dosa yang menimbulkan rasa rendah diri dan membutuhkan rahmat kasih sayang Allah lebih baik daripada perbuatan taat yang membangkitkan rasa sombong, ujub, dan besar diri. Yang saya pahami di sini bukan maksiatnya, tetapi rasa rendah diri di hadapan Allah, rasa takut kepada kemurkaan Allah, rasa berharap diampuni, disayang Allah, itu lebih baik daripada taat tetapi menjadi maksiat hatinya. Dalam taat ini juga ada maksiat kalau tidak hati-hati. Satu, ujub. Ujub itu merasa dirinya lah yang bisa membuat taat. Saya sudah tahajud, saya sudah saum, saya sudah menghafal Quran, saya semakin besar saya, itu berarti semakin tidak berkualitas. Karena sebetulnya tidak mungkin kita melakukan kebaikan kecuali min fadlir rabbik. Tidak ada kita bisa sekarang ini sholat, duduk, mendapat ilmu, berzikir, kecuali semuanya adalah karunia Allah saja. Jadi penyakit orang yang ibadah atau menuntut ilmu adalah ujub, merasa inilah jerih payah saya, kegigihan saya, kesungguhan saya, kemampuan saya, itu sudah rusak. Padahal dalam sholatnya saja iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati hadirin, termasuk ini terbangunnya masjid ini buah dari doa saya. Kita bisa berdoa juga dengan taufik Allah. Kalau Allah tidak mengilhamkan kita berdoa, kita tidak bisa berdoa. Bagaimana kita mengingat doa kalau Allah tidak mengingatkan? Maka sehebat apapun ibadah yang kita lakukan, jangan pernah merasa itu adalah karena kemampuan kita. Harus
jempol min fadlir rabbik. Ini adalah karunia Allah semata. Benar kita pasang beker, benar kita berusaha keras untuk bisa mengatasi ngantuk, mengatasi lelah, tapi kalau sudah terjadi, jangan pernah merasa itu adalah jerih payah kita. Barulah Allah menganggap itu adalah amal kita. Ingat teori bersedekah ke anak yatim. Kita bersedekah ke anak yatim. Jangan pernah merasa kita yang sedekah. Ini adalah rezeki anak yatim yang dititipkan lewat kita. Kita jadi jalan saja. Ini rezeki mereka. Kalau kita merasa saya yang bersedekah, hilang pahalanya. Tapi kalau merasa ini adalah rezeki Allah untuk anak yatim, hanya diamanahkan, dilewatkan kita, tidak ada rasa berjasa, barulah dicatatkan jadi amal kita. Ujub, makanya hati-hati merasa diri itu. Dua, takabur. Penyakit ibadah itu jadi sombong. Sombong itu selalu membutuhkan orang lain. Kalau ujub tidak memerlukan orang lain. Kalau sombong, dia harus ada yang direndahkan. Maka ini lebih berat karena iblis juga aba wastakbaro. Iblis menolak. Dan dia sombong ketika disuruh sujud, bukan sujud menghamba ya, sujud menghormati. Nabi Adam tidak mau. Mengapa? Ciri sombong dua, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi kalau kita sholat kemudian merasa orang lain lebih rendah dari kita, ini berat sekali. Contoh ya, contoh ini, yang hafalan Qurannya banyak, mendengar imam bacaannya tidak sebanyak yang dihafalnya, kemudian ada rasa imam ini baru hafal juz 30 dan beliau merasa sudah hafal 30 juz, itu sudah ada ujubnya, ada sombongnya. Memang hafal juz 30 pasti lebih hina dari yang hafal 30 juz? Belum tentu. Mana yang paling bersih hatinya, itu yang paling bagus hafalannya. Apalah artinya hafal 30 juz kalau jadi kotor hati? Karena justru menghafal Quran itu supaya bersih hati. Atau santri yang belajar Baitul Quran, tahsinnya lebih sempurna. Ada benar, ada sempurna. Sempurna itu di atas benar, tapi kalau benar itu tidak salah. Ada imam sudah sepuh, umurnya 70 tahun, tahsinnya sudah benar, hanya bacaannya tidak salah, tidak mengubah makna. Apalagi ada logat kedaerahan. Lalu sepanjang sholat itu santri yang baru belajar tahsin itu terus saja menilai imam ini salah. Ini kurang halus, ini kurang bersih, jadi boro-boro sholat. Karena selama sholat itu terus menilai imamnya, menganggap imam ini nggak layak jadi imam. Padahal kebaikan ilmu imam tersebut banyak, sholatnya lebih banyak, melewati Ramadannya lebih banyak. Hati-hati hadirin, mendapatkan satu Ramadan saja kalau sempurna bisa dahsyat sekali.
Orang yang sudah sepuh Ramadannya lebih banyak dari kita. Bisa jadi habis itu pahalanya, habis dosanya. Bisa jadi melimpah ruah pahalanya. Hanya memang Allah belum memberikan kesempurnaan tahsinnya, tapi tidak mengubah makna. Nah, orang yang sombong menilai rendah seseorang karena ilmunya, karena ibadah dia. Aduh, bahaya. Itikaf ke masjid, sedang pada tidur, situ tidur, sini tidur. Terus, ya Allah, saksikanlah olehmu. Beginilah orang-orang, tidak ada yang sungguh-sungguh kepadamu. Ampunilah mereka. Duh, padahal itu baru selesai sholat. Padahal siapa tahu dalam tidurnya dijamu mimpi bertemu Rasulullah SAW. Masih ingat kisah bapak dan anak? Bapak dan anak ke masjid, kata anaknya, Pak, lihat sepertiga malam terakhir orang-orang itu malah tidur. Menurut bapak bagaimana? Menurut bapak bagusan mereka, nak, tidur daripada kamu bangun ngomongin orang, ya. Ada yang datang ke seorang ulama, Syekh, itu tetangga saya baik, ramah, sering sedekah, cuma sayang Syekh, dia itu jarang sholat, jarang ke masjid. Nah, itu ada lagi tetangga sebelah saya, dia rajin ke masjid Syekh. Dia suka ke masjid berjamaah, suka ngaji, cuma sayang banyak omong dan pemarah, juga pelit. Menurut Syekh bagaimana? Ayo Syekh, bagaimana? Jawabannya begini, alhamdulillah ya, yang pemarah itu rajin sholat. Mudah-mudahan dengan rajin ibadahnya Allah menolong untuk membuatnya bisa mengendalikan amarahnya. Tapi yang itu bagaimana? Ya mudah-mudahan dengan rajinnya bersedekah Allah memberikan taufik sehingga ibadahnya bisa sempurna. Menurut saya yang jelek yang mana? Yang jelek itu kita sibuk memikirkan kejelekan orang. Saya ini hebat, kalau kita yang jelek siapa? Kamu. Wah, itu sudah ngejelekin. Nyebutnya kita lebih sibuk melihat kekurangan orang daripada berprasangka baik atas kebaikannya. Jangan sampai menilai rendah. Bagaimana caranya? Imam Hasan Al-Basri menyampaikan, tahukah engkau tawadu? Tawadu itu engkau keluar dari rumah dan tidak melihat seorang muslim pun yang lebih rendah dari dirimu. Jadi kalau kita ketemu seorang muslim, jangan merasa diri kita lebih dari orang lain. Ini lihat yang masih muda-muda begini, berbaik sangkalah dosanya lebih sedikit daripada saya. Benar? Itu lihat kakek-kakek yang sudah sepuh, amalnya sudah lebih banyak dari kita, sujudnya lebih banyak, dan memasuki Ramadannya sudah lebih banyak dari kita. Ingat hadis yang disampaikan semalam dari Tolha, semoga Allah ridho kepadanya, beliau ini dalam Sunan Ibnu Majah, sebagian mengatakan ini sahih. Ada dua bersaudara dari suku Bali kalau tidak salah, datang kepada Rasulullah bersyahadat.
Tapi dua ini, yang pertama ini semangat sekali beribadahnya dan semangat sekali berjuang, sampai akhirnya beliau mendapatkan syahid. Yang satu lagi baru setahun kemudian wafat. Lalu sahabat Thalhah ini bermimpi seakan menuju pintu surga. Lalu dari pintu surga itu dia merasa diapit oleh dua orang tadi, ada dua orang tadi bersamanya. Lalu keluarlah dari pintu surga dalam mimpinya itu malaikat yang mempersilahkan yang meninggal terakhir itu yang masuk ke surga duluan. Baru keluar lagi, barulah yang syuhada itu masuk belakangan. Lalu keluar lagi, engkau belum waktunya mendapatkan karunia ini. Ketika bangun, esok harinya diceritakan ke teman sahabat-sahabatnya, mereka heran, bagaimana mungkin yang kedua mendahului yang syahid? Akhirnya ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah yang mengherankan dirimu? Ya, mengapa yang duluan dimasukkan surga bukannya yang jadi syuhada? Jawaban Rasulullah, bukankah dia hidup setahun lebih lama dari yang meninggal? Bukankah bertemu dengan Ramadan, saum, sujud, dan itu perbedaannya bagai langit dan bumi. Bayangkan, sekali ketemu Ramadan bisa sebegitu dahsyatnya, karena mengisinya dengan sebaik-baiknya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Habis itu dosa yang lalu. Man qama, barang siapa yang salat malam, di sini disebutkan yang man qama itu mendirikan salat ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Apalagi kalau dapat Lailatul Qadar. Jadi kalau kita lihat yang lebih sepuh dari kita, husnuzon kita, beliau sudah dapat Ramadan lebih banyak. Bagaimana kita meremehkan orang yang lebih tua? Tapi orang itu dia banyak dosanya. Berapa banyak orang yang berlumur dosa, dan karena dosanya taubat nasuha. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.